yaitu Anies Baswedan mau diperiksa lagi oleh KPK terkait Formula E. Apakah akan dijadikan tersangka? Wah, kalau begitu ya gawat ya. Cara penegakan hukum yang sontoloyo kalau memang modelnya. Isu Anies Baswedan bakal jadi tersangka korupsi Formula E pada 13 September 2022. Refli Harun, KPK gak jelas. Memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyangkut kasus Formula E di Jakarta pada Rabu 7 September 2022. Di tengah pemanggilannya Anies Baswedan ke KPK beredar isu bakal ditersangkakan pada 13 September 2022. Menjawab isu tersebut, ahli hukum tata negara Refli Harun menilai kadang-kadang isu itu sengaja ditampilkan agar tak terjadi. Mungkin ada skenario untuk mentersangkakan Anies Baswedan, tetapi harus dilihat skala politiknya, ujar Refli Harun pada Jumat 9 September 2022. Isu tersebut menurut Refli harus seperti testing the water. Jadi kalau ada orang mengira dia bakal ditersangkakan bukan berarti pasti terjadi, tapi bukan berarti juga skenario itu tidak pernah ada, lanjut Refli Harun. Refli Harun menilai pemanggilan Anies Baswedan menyangkut kasus Formula E sepertinya belum jelas. Biasanya KPK memanggil seseorang itu kalau sudah jelas, sudah ada tersangkanya baru dipanggil saksi-saksi, kata Refli Harun. Apalagi yang dipanggil seorang gubernur atau pejabat, ujarnya. Dikatakannya pemeriksaan bukan kali ini saja, paling tidak ini sudah 2 kalinya yang saya ingat, ujarnya. Meski begitu, Refli tak menampik bisa saja Anies Baswedan menjadi tersangka apabila KPK memiliki bukti kuat. Tapi kita gak tahu apakah KPK memiliki bukti yang kicking yang menyatakan Anies Baswedan terlibat, ujarnya. Refli mengatakan terlibat itu harus reasonable. Ia mencontohkan keterlibatannya yang tak reasonable atau yang dibuat-buat. Misalnya kebijakan melawan hukum karena tidak boleh multi-years contract, tetapi gara-gara multi-years contract ini ada yang diuntungkan, yaitu misalnya bos Formula E. Karena bos Formula E untung, maka terjadi kerugian negara, maka Anies tersangka. Wah, kalau begitu penegakan hukum sontoloyo semua, kekehnya. Karena dengan begitu setiap kesalahan administratif akan menjadi tindak pidana korupsi. Kesalahan administratif bisa dipersepsikan menguntungkan orang lain, padahal yang adanya loss itu tak ada. Masih ada hak untuk menyelenggarakan di Indonesia, ujarnya. Yaitu Anies Baswedan mau diperiksa lagi oleh KPK terkait Formula E. Apakah akan dijadikan tersangka? Secara objektif ya, secara objektif sekali lagi, secara objektif memang ada korupsi. Ya kalau memang secara objektif ada korupsi, ya tentu harus ditindak. Tapi secara objektif, pengertian secara objektif itu adalah ya memang terjadi tindak pidana korupsi kepada siapapun. Misalnya ada unsur melawan hukum ya, Anies ada melawan peraturan misalnya kan, melawan peraturan tidak boleh yang namanya multi years kontraknya, harus single year. Satu, melawan hukum. Lalu apakah merugikan keuangan? Ada, yaitu menguntungkan, ada memperkaya, memperkaya Formula E. Lalu adakah kerugian negara? Ada yang sudah dibayarkan untuk multi years itu. Wah, kalau begitu ya gawat ya. Cara penegakan hukum yang sontoloyo kalau memang modelnya begitu. Tapi kalau misalnya dia mengambil uang dari situ, nah itu baru kita patut mengapresiasi langkah KPK seandainya memang begitu. Karena no toleransi untuk korupsi, tapi jangan dibuat-buat. Karena kalau korupsinya modelnya yang saya katakan tadi itu korupsi sontoloyo namanya.